Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Udah siap belajar belum nih? Coba lihat dulu kanan kirinya tuh. Udah lurus belum barisannya? Coba lihat bawah. Ada sampah enggak? Kalau ada sampah silahkan buang dulu. Sudah? Ya, baiklah. Nah, kan enak ya dilihatnya kalau misalkan kelasnya rapi, bersih. Kelihatannya kita udah siap ya untuk belajar. Langsung saja sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Untuk hari ini kita absen terlebih dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir? Baiklah, semuanya hadir ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang norma yang ada di masyarakat. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih norma itu apa? Ya, silahkan. Nah, betul. Jadi, norma itu adalah aturan ya. Secara detailnya kita jadi norma adalah aturan atau ketentuan yang di dalamnya mengandung kebaikan yang menjadi pedoman perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih kenapa di masyarakat ini perlu adanya norma? Ada yang mau jawab? Ya, silahkan. Nah, betul, karena di dalam masyarakat ini pasti memiliki keberagaman ya, sehingga tidak dimungkinkan adanya perselisihan. Oleh karena itu, untuk menghindari perselisihan itu, maka diperlukannya adanya norma. Norma ini di dalamnya terdapat aturan-aturan, sehingga norma ini bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga dapat terwujud kedamaian dalam kehidupan di masyarakat. Nah, jadi intinya setiap kelompok masyarakat ini pasti memiliki aturan, di mana dalam dua orang pun bisa saja ada aturan. Nah, oleh karena itu aturan ini wajib ditaati ya, karena kalau misalkan kita tidak menaati aturan-aturan ini akan terdapat sanksinya berupa hukuman. Kalau misalkan norma ini sebenarnya tidak hanya ada di lingkungan masyarakat saja ya, tetapi di lingkungan manapun pasti ada aturan. Contohnya saja di sekolah ya, kalau misalkan kita terlambat, tidak memakai seragam yang telah ditentukan, pasti kita mendapatkan hukuman. Nah, dengan demikian kalau kita sudah memiliki atau sudah mengetahui norma-norma itu, akan mempengaruhi tingkah laku kita di dalam masyarakat. Jadi ingat ya, intinya kalau misalkan berbicara tentang norma itu ada 3 poin. Yang pertama itu adanya aturan, yang kedua itu ada tingkah laku, dan yang ketiga itu ada sanksinya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam norma. Ada yang tahu norma itu ada berapa? Baik, kalau tidak ada yang tahu,
Jadi norma itu ada 4. Yang pertama itu ada tentang norma kesusilaan. Yang kedua ada norma kesopanan. Yang ketiga ada norma agama. Dan yang keempat ada norma hukum. Nah, baiklah kita bahas ya satu-satu. Yang pertama itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani. Nah, di mana karena norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani, biasanya selalu benar ya, tidak ada yang salah, sehingga yang salah itu pasti dari diri kita yang tidak bisa melawan rasa salah tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya itu misalkan berbohong gitu ya. Sehingga ketika kita melanggar norma kesusilaan ini, kita itu dapat sanksinya itu berasal dari dalam diri kita. Misalkan rasa bersalah, rasa malu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berasal dari kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai masyarakat. Karena norma kesopanan ini berasal dari kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai di dalam masyarakat, maka penerapannya ini biasanya berbeda-beda ya tiap masyarakat itu. Karena norma ini biasanya terbentuk itu berlangsung secara lama, yang kemudian dianggap baik sehingga ditetapkan dan dipertahankan secara turun-temurun. Misalkan saja bahkan kita semenjak kecil ya sudah diterapkan seperti mengucapkan terima kasih karena sudah mendapatkan bantuan dari orang lain, kemudian meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Nah, sanksi dari norma kesopanan ini biasanya berasal dari dalam diri kita, dan yang berarti dapat penilaian dari orang lain. Misalkan kalau kita membuat kesalahan sehingga tetapi kitanya tidak meminta maaf, sehingga orang lain itu mengecap kita itu tidak baik atau gimana gitu, sehingga mendapat cemoohan, tidak disenangi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama ini berasal dari wahyu Tuhan. Artinya sehingga setiap manusia yang memiliki agama itu perlu melaksanakan perintahnya dan segala larangannya. Hal ini tercantum dalam sila ke-1. Ada yang tahu sila ke-1 apa? Iya, benar. Jadi sila ke-1 ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan norma agama ini juga terdapat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun begitu, mengapa begitu ya? Karena Indonesia saat ini tuh mengakui itu adanya berbagai agama. Ada yang tahu agama apa saja yang diakui di Indonesia? Ya betul. Jadi negara Indonesia ini mengakui adanya 6 agama. Yang pertama itu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun ada agama yang lain selain Islam, maka
pelaksanaannya itu dikembalikan lagi kepada agama masing-masing. Contohnya saja, dalam agama Islam itu segala sesuatunya itu bersumber dari Al-Quran. Begitu juga dengan agama-agama yang lain ya, dikembalikan lagi kepada Alkitabnya. Kemudian sanksi dari norma agama ini tidak bisa kita rasakan saat ini, tetapi nanti kita rasakan ketika kita di akhirat. Kemudian yang keempat itu ada norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh badan-badan resmi negara. Kemudian sifatnya memaksa dan terdapat sanksi yang tegas. Nah, di norma hukum ini kan sifatnya memaksa. Artinya itu kita ya sebagai warga negara Indonesia itu diwajibkan untuk mematuhi hukum yang ada di Indonesia. Bukan hanya kita sebagai warga negara saja, tetapi para pembuat aturan juga wajib mematuhi aturan ini. Kemudian terdapat sanksi yang nyata. Artinya bagi para pelanggar hukum, orang tersebut itu akan secara langsung mendapatkan sanksinya. Seperti ketika seorang mencuri, dia akan mendapat hukuman, ya, baik berupa denda maupun penjara. Kemudian norma hukum ini diterapkan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara maupun para penegak hukum itu harus dilandasi dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga sudah seharusnya kita sebagai warga negara dan pemerintah Indonesia ini untuk menegakkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, ada tugas kelompok ya. Tiap kelompok ini ada 3 orang. Silahkan dibagi masing-masing saja. Ini ada kertas ya. Silahkan kalian jawab. Kemudian nanti minggu depan kita akan bahas. Mungkin sekian dari Ibu hari ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.